Kalau kita bicara tentang Al-Quran, semua yang terkait pasti mendapatkan kemuliaan. Ya, Al-Quran sebagai kalamullah, sebagai firman Allah, sebagai ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, dibawa oleh malaikat Jibril misalnya. Jibril sebagai malaikat disebut Sayyidul Malaikah. Sayyidul Malaikah, Masya Allah. Menjadi penghulunya para malaikat karena membawa Al-Quran. Karena membawa Al-Quran, hamilul Quran. Rasul Nabi yang diturunkan padanya Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi, Nabi kita menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Masya Allah, penghulunya Nabi dan para Nabi dan Rasul. Malam diturunkan Al-Quran menjadi khairum min alfi syahr. Allahu Akbar. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. Subhanallah. 1000 di situ maknanya bukan hanya sekedar adat, bukan sekedar jumlah. Uluf itu artinya banyak sekali. Maknanya luas. Allahu Akbar. Barokahnya, keistimewaannya, keagungannya, khairiyah di dalamnya, semuanya. Uluf. Bukan makna hanya 999 kemudian jadi 1000, bukan. Apa sebutan Allah di situ? Hudal linnas, the guidance for all. Tidak disebut hudal lil mu'minin, tidak disebut langsung hudal lil muttaqin, tidak disebut langsung hudal lil mukhlisin, tidak. Hudal lil muslimin sekalipun tidak, tapi Allah menyebutnya hudal linnas, the guidance for all. Sambil belajar bahasa Inggris sama Allah Uban. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi keistimewaan ini mencakup semua hal, semua yang terkait. Semua yang terkait ya ta'allaq bil Quran pasti mendapatkan kemuliaan, pasti mendapatkan keistimewaan, pasti mendapatkan keagungan. Kalau umatnya yang mendapatkan Al-Quran apa namanya? Naam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang karenanya Allah turunkan Al-Quran sebagai guidance, sebagai pengarah hidup, disebut sebagai apa? Khairu ummah. Allahu Akbar. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Subhanallah. Tidak hanya sampai di situ. Hadis yang antum baca di awal tadi Ustaz, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Siapa yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Bahkan tidak hanya sampai di situ, yang memfasilitasi orang belajar mengajar Quran pun mendapatkan kemuliaan. Subhanallah. Yang membiayai, yang mendonasi, yang memberitahukan, kita ikut ambil bahagian. Untuk apa? Untuk mensyiarkan. Subhanallah. Dulu di kampung saya Ustaz, kita ngaji itu punya mushaf terjemah Departemen Agama saja istimewa udah Ustaz. Dulu ya? Dulu 40 tahunan yang lalu kurang lebih ya? Ya 30 tahunan yang lalu lah. Iya. Itu istimewa sekali. Kalau punya di rumah punya terjemah Al-Quran Departemen Agama waktu itu. Saya ingat betul warnanya biru. Masya Allah. Tapi karena saya alhamdulillah ayah saya pegawai negeri, guru, ya sedikit punya yang lain yang bisa dibeli. Kalau itu kan dibagi Ustaz. Betul. Dibeli. Saya ingat dulu ayah saya membeli namanya Tarjamah Lafziyah. Tarjamah Lafziyah ya? Iya, Tarjamah Perlafat. Dulu ada 15 jilid. Ada satu jilidnya 2 juz kalau tidak keliru. Itu udah istimewa sekali. Sekarang Masya Allah ada The 7-in-1, ada The Miracle, ada terjemah tafsiriyah, ada terjemah per kalimah. Ustaz Ahmad Hatta punya tafsir per kata. Allahu Akbar. Jadi semakin digali semakin kita temukan keagungan-keagungan Al-Quran. Guru kita Ustaz Fathuddin Ja'far, beliau punya Mushaf Tadabbur, karangan beliau sudah 30 juz lengkap. Mushaf Tadabbur. Jadi kalau orang baca tafsir kan banyak Ustaz, minimal kan 15 jilid. Betul. Seperti tafsir Mu'asirah, tafsir Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj yang ditulis oleh Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili rahimahullah. Alhamdulillah
Saya bersyukur bisa pernah berjumpa langsung, pernah mencium tangannya. Allahu Akbar. Merinding Ustaz. Masya Allah. Beliau pun kalau kita baca di kisah beliau menulis tafsir itu, Allahu Akbar, setelah 30 tahun mengajar, bukan belajar, mengajar. Subhanallah. Beliau sudah ta'amul ma'al Quran, sudah bergelut berhari-hari, berdiskusi, berdialog. Dan kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengungkapkan, man yuridu an yatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Siapa yang mau ngobrol dengan Allah, mau curhat dengan Allah, falyaqra'il Quran, baca Quran. Subhanallah. Ustadz Bukhari, luar biasa ya kalau kita sudah mengungkap keagungan Al-Quran. Tadi antum mengatakan ketika malaikat Jibril membawa Quran turun dari langit sana, gelar beliau menjadi Sayyidul Malaika, penghulunya para malaikat. Kemudian ketika Al-Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapat gelar menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan rasul. Lalu ketika Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, Ramadan itu menjadi Sayyidus Syuhur, penghulunya para bulan, penghulunya bulan. Kemudian Al-Quran disampaikan kepada umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi khairu ummah, umat yang terbaik. Dan malamnya itu malam yang terbaik. Allahu Akbar. Jadi kan saya ada baca, kita baca dalam Quran dalam surat Al-Hasyr ya. Allah mengatakan begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu natribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Allah mengatakan dalam ayat itu, seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, kamu pasti akan melihat gunung itu hancur. Itu gimana sih Ustaz? Maksud daripada ayat itu, apakah gunung itu kalau diletakkan Quran ke sana gitu lalu gunung itu meledak atau bagaimana? Salah satu jamaah antum pingsan. Kebetulan bapak-bapak atau ibu? Bapak-bapak. Kami di saf pertama di sebelah kiri imam. Masya Allah. Di sebelah kiri imam. Jadi imam, di belakang imam ada imam pengganti, kemudian naibnya satu lagi, baru saya, satu orang baru beliau. Jadi beliau di dua orang sebelah kiri saya. Lagi sholat pingsan. Lagi sholat pingsan. Jatuh pingsan. Pingsan kenapa Ustaz? Selesai sholat beliau memperbaiki sholat, mengulangi sholatnya. Kemudian saya tanya, ada apa Prof? Beliau seorang profesor. Profesor ya? Iya. Masya Allah. Ada apa Prof? Beliau mengatakan, saya merasa seperti Allah menegur saya. Saya merasa seperti Allah mengingatkan saya. Saya tanya lagi, Prof ngerti apa isinya? Enggak. Tidak. Tapi saya merasakan getaran itu. Saya merasakan dentuman yang keras, saya merasakan dahsyatnya peringatan itu. Tapi Prof tadi nggak ngerti apa isinya. Allahu Akbar. Saya kemudian menerjemahkan ayat itu semampu saya waktu itu. Ayat apa yang dibaca Ustaz oleh imam waktu itu? Beliau nangis. Jadi profesor ini nangis, bayangkan seperti orang anak kecil yang minta sesuatu dan gak dikasih. Gimana ayat yang ke-16 berbunyi, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitab ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم
beliau jatuh pingsan. Naam. Karena dasarnya ayat itu. Iya. Padahal beliau tidak tahu artinya. Enggak tahu artinya. Terus begitu antum terjemahkan kepada profesor tadi, apa respon beliau? Beliau nangis, beliau menangis. Berarti Subhanallah. Masya Allah, waktu itu kalau tidak keliru umur beliau udah 60-an lah. Beliau sudah wafat sekarang. Allahu yarham. Beliau merasakan bahwa beliau nggak faham, tapi merasa seperti Allah tegurkan, kapan sih datang waktunya? Sudah begitu banyak nikmat yang diberi Allah, jabatan, kedudukan, bahkan dalam keilmuan sudah mencapai tingkat profesor, kapan waktunya? Seperti Allah bertanya kepada. Yang saya kagum itu beliau tidak tahu artinya, tapi merasakan zauknya itu Quran. Sampai pingsan begitu ya. Itulah salah satu keajaiban Quran itu. Allahu Akbar. Disitulah dahsyatnya. Terus yang tadi kembali kepada ayat Al-Hasr itu. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin. Seandainya Al-Qur'an diturunkan ke gunung, ya kan, diserahkan kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Kamu akan melihat gunung itu ketakutan dan terpecah. Itu maksudnya secara fisik atau ibrah yang tadi Ustaz jelaskan. Apa kalau Quran ditaruh, diletakkan di gunung sana langsung meledak? Sepertinya bukan begitu maknanya Ustaz. Bukan. Maknanya adalah ini kan ibarah, amthal. Allah beri perumpamaan gunung saja sebagai sebuah benda mati kan. Dalam arti konteksnya makhluk lain, bukan manusia yang punya pikiran, punya rasa dan sebagainya. Kalau Al-Quran diturunkan kepadanya, begitu reaksinya. Begitu reaksinya. Nah kita ini Masya Allah diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk terbaik, sebagai makhluk yang nyaris sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa kita ini laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, sebagai ciptaan yang terbaik, yang punya piranti, punya wahana, punya media, punya alat yang mana dengannya kita akan lebih mudah. Kalau gunung saja seperti itu, gimana dengan kita? Subhanallah. Sampai Al-Quran, ada ibarat dalam Al-Quran tuh, sedangkan wa inna minal hijarah, hajar saja, batu saja, kalau sering kena air bisa berlubang. Jadi kalau ada orang tidak kesentuh dengan dahsyatnya Al-Quran ini, dengan luar biasanya Quran ini, seperti apa hatinya? Baik Ustaz, ini kan sekarang lagi musim corona nih. Iya kan? Al-Quran itu kan selalu aktual, up to date, dan itu salah satu bukti keagungan Al-Quran tersebut. Kira-kira ada enggak pandangan-pandangan Al-Quran yang kekinian terkait dengan corona? Karena ini